Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya Revangga Dewi Saputra dengan NPM 23107011024 rombel 1. Di sini saya membuat video tentang vitamin D3 untuk yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas PJPL atau Project Based Learning di mata kuliah nutrisi ternak dasar. Nah, yang kedua, saya ingin memberitahu pada halayak ramai apa saja seputar vitamin D3, menyangkut pengertian, sumber, terus fungsi, manfaat, dan efek bagi ternak jika si hewan ternak tersebut atau hewan ternak yang kita miliki itu kekurangan vitamin D3. Nah, untuk selengkap penjelasannya kita tonton habis ini. Oke, ciao. Vitamin D3 atau cholecalciferol adalah salah satu bentuk vitamin D yang berperan penting dalam metabolisme kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Nah, vitamin ini terlarut dalam lemak dan dapat diproduksi oleh tubuh ternak, termasuk ruminansia atau domba atau ayam. Fungsi utama dari vitamin D3 ini ya salah satunya khususnya buat ternak itu yang pertama yaitu penyerapan kalsium dan fosfor. Nah, vitamin D3 meningkatkan kemampuan tubuh ternak untuk menyerap kalsium dan fosfor dari pencernaan yang penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang serta gigi yang sehat. Nah, yang kedua yaitu kesehatan tulang. Dengan memfasilitasi penyerapan mineral, vitamin D3 membantu menjaga kekuatan dan kepadatan tulang. Nah, kekurangan vitamin D3 tersebut dapat menyebabkan kelainan tulang. Nah, seperti riket pada hewan muda atau osteomalacia pada hewan ternak dewasa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sistem kekebalan tubuh. Nah, vitamin D3 tersebut juga berperan dalam meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sumber vitamin D3 yang bisa didapatkan oleh ternak itu yang pertama itu dapat didapatkan dari paparan sinar matahari atau bisa disebut UVB. Nah, vitamin D3 tersebut dapat diproduksi dalam tubuh ternak ketika kulit mereka terpapar sinar matahari. Nah, paparan sinar ultraviolet B atau UVB merangsang produksi vitamin D3 yang ada di kulit. Ini adalah sumber utama bagi hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di luar ruangan seperti sapi atau domba. Nah, kemudian yang kedua dapat didapatkan dari pakan. Penyusunan pakan juga bisa menjadi sumber vitamin D3 meskipun kandungannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan sinar matahari. Nah, makanan seperti tepung ikan, terus minyak ikan dan kuning telur hingga hati sapi atau hati ayam. Nah, itu mengandung vitamin D3 dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan ternak memenuhi vitamin D3. Nah, kemudian dapat didapatkan dari suplemen. Hewan ternak seringkali diberikan suplemen vitamin D3 oleh para peternak, terutama untuk hewan yang dipelihara di dalam ruangan atau yang tidak mendapatkan cukup paparan sinar matahari atau sinar ultraviolet. Nah, suplemen ini biasanya dalam bentuk cholecalciferol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D3. Manfaat vitamin D3 dalam bidang peternakan yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan hewan. Pada hewan ternak muda, vitamin D3 sangat penting untuk pertumbuhan tulang yang lebih sehat. Nah, hewan ternak yang tercukupi asupan vitamin D3 cenderung tumbuh lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan dengan hewan ternak yang kekurangan vitamin D3. Kemudian dapat mengoptimalkan produksi susu dan telur. Nah, pada ternak penghasil susu seperti sapi ternak, nah vitamin D3 tersebut membantu dalam proses penyerapan kalsium yang diperlukan untuk produksi susu. Nah, dan demikian pula pada ayam
Yang petelur, khususnya vitamin D3 berperan dalam mendukung produktivitas telur yang sehat dengan memastikan kualitas cangkang telur yang baik. Nah, pada hewan muda, defisiensi vitamin D3 dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dengan tulang yang rapuh dan mungkin mudah patah. Nah, kalau pada ternak dewasa itu dapat menyebabkan penurunan kesehatan dan mobilitas ternak untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian penurunan produksi. Hewan yang kekurangan vitamin D3 dapat mengalami penurunan produktivitas seperti berkurangnya produksi susu pada sapi perah dan produksi telur pada ayam petelur. Nah, hal ini dapat berdampak pada efisiensi dan keuntungan di bidang peternakan. Nah, terus resiko kelainan tulang. Nah, defisiensi atau kekurangan vitamin D3 yang kronis dapat menyebabkan penyakit tulang yang serius seperti riket, yaitu yang sudah disebutkan juga di atas. Nah, itu kedua kondisi seperti riket dan osteomalacia tersebut itu dapat menyebabkan cacat fisik. Itu yang udah saking parahnya. Nah, itu pada hewan ternak dan menurunkan nilai ekonomi ternak. Ya, nilai jual ternak saat dia masa panen itu nanti akan turun. Kita harus memastikan pakan yang diberikan maupun metode pemeliharaan seperti penjemuran di bawah terik matahari dapat mencukupi kebutuhan vitamin D3 yang dibutuhkan oleh kita sendiri. Nah, kelebihan ataupun kekurangan vitamin D3 dalam pakan atau dalam pemeliharaan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hiperkalsemia atau kadar kalsium darah yang ada dalam tubuh itu terlalu tinggi, atau defisiensi mineral, itu yaitu kekurangan mineral. Nah, dengan memperhatikan kebutuhan vitamin D3 yang tepat, kita sebagai peternak dapat meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas ternak tersebut. Nah, serta mengurangi resiko penyakit tulang dan masalah kesehatan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika dari tutur kata saya dan penjelasan saya ada kekurangan, nah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi terima kasih sudah menonton sampai menit atau detik terakhir. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.